Halo semua, assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Nah, di video kali ini saya mau bikin lagi tentang rancangan anggaran atau tentang anggaran dalam rumah tangga. Jadi budget berapanya nanti untuk apanya nanti saya jelasin. Dan di sini saya mau langsung tulis aja, pendapatannya itu agak besar. Jadi di sini saya tulis ya, mengelola keuangan rumah tangga. Jadi untuk anggaran November, kan ini udah masuk di bulan November. Jadi saya tulis aja untuk anggaran November seperti itu. Jadi ini saya seumpamain misalnya pendapatannya itu 5 juta rupiah, tapi teman-teman jangan terpaku sama patokan harga atau patokan nominal. Jadi di sini misalnya cuma sekedar contoh aja. Jadi setiap orang pendapatannya itu pasti berbeda-beda, jadi nggak bisa disamain ya. Jadi ini misalnya ini saya tulisnya itu income atau pendapatannya itu 5 juta rupiah. Kalau misalnya teman-teman misalnya pendapatannya lebih dari ini ya, silahkan ditulis, dicatat. Jadi nanti pengeluarannya juga udah pasti bakalan berbeda ya. Jadi ini hanya contohnya saja seperti itu. Dan di sini di income atau pendapatan 5 juta rupiah, terus saving atau menabung. Di sini anggarannya itu budgetnya itu 1 juta rupiah karena emang pendapatannya besar, jadi untuk nabungnya juga harus besar ya. Jadi kita harus bisa menyimpan misalnya 10% seperti itu ya untuk nabung. Nah, selanjutnya saya mau tulis aja pengeluaran tetap. Di sini saya tulis pengeluaran tetap itu fixed expenses. Jadi pengeluaran tetap ini ya wajib dikeluarkan setiap bulannya gitu. Jadi ini tuh budget yang harus ada setiap bulan dan harus dibayarkan setiap bulannya seperti itu ya. Dan di sini saya mau langsung tulis aja. Ini saya contohin misalnya dengan budget segini, misalnya masih punya cicilan rumah. Di sini sebagai contoh aja ya, misalnya cicilan rumahnya itu harus dibayarkan setiap bulan, dan ini nominalnya itu biasanya sih nggak kecil, jadi besar gitu ya. Nah, kemudian listrik, di bawahnya itu kuota, iuran, sampah. Tapi di sini misalnya biasanya suka ada yang digabungin, iuran keamanan sama sampah tuh biasa suka ada digabungin, tapi biasa juga dipisah-pisah kayak gini ya. Terus kemudian sekolah atau ngaji anak. Jadi ada beberapa sekolah yang misalnya swasta otomatis harus bayar dong gitu. Ada juga misalnya yang negeri otomatis nggak bayar. Jadi di sini saya patokin aja untuk sekolah atau ngaji. Terus untuk sedekah sama uang jaga-jaga kayak gitu. Nah, di sini saya contohkan ini yang misalnya udah mempunyai anak dua anak. Jadi misalnya anggota keluarganya itu otomatis 4 orang gitu ya, 4 orang anggota keluarga. Jadi pengeluarannya udah pasti bakalan berbeda-beda seperti itu. Dan di sini saya contohkan aja untuk cicilan rumahnya itu saya budgetin 750.000 per bulannya, dan untuk listrik 200.000, dan ini 200.000 itu penggunaan AC gitu ya. Jadi agak lumayan besar setiap bulannya. Kalau misalnya tergantung kita sendiri gitu. Kalau misalnya mau hemat ya udah nggak nggunain AC, cukup menggunakan kipas angin aja seperti itu. Terus di sini kuota 150.000, iurannya 20.000, sampahnya 30.000, sekolah atau ngajinya 200.000. Jadi misalnya ngaji akan biasanya suka ada budgetnya tersendiri ya. Terus sedekah 100.000 sama uang jaga-jaganya 150.000. Nah, uang jaga-jaga ini kalau misalnya jadi kita harus bisa budgetin untuk uang jaga-jaga itu bisa untuk apa aja ya. Jadi kalau misalnya anak sakit atau misalnya
dan lain sebagainya, banyak kok gitu yang dadakan-dadakan seperti itu. Jadi harus bisa pisahin uang untuk jaga-jaga seperti ini. Dan ini saya totalin aja, totalnya itu 1.160.000 ya. Jadi untuk pengeluaran tetap atau fixed expenses totalnya itu 1.160.000. Dan di poin selanjutnya saya tulis pengeluaran tidak tetap atau variable expenses. Di sini jadi pengeluaran yang selalu berubah-ubah setiap bulannya. Jadi kalau misalnya bulan ini belanja bulanannya itu cuma 200.000 dan bulan besoknya 300.000, itu pasti berubah-ubah ya. Contoh yang lebih detailnya, misalnya bulan ini nggak beli minyak dan bulan besok misalnya beli minyaknya agak banyak karena emang mungkin ada acara atau gimana. Terus misalnya bulan ini sabunnya habis, bulan besok otomatis beli sabunnya itu agak banyak juga. Jadi biasanya seperti itu ya. Jadi ada pengeluaran tidak tetap, yaitu berubah-ubah seperti ini. Dan di sini saya langsung aja langsung saya tulis aja belanja bulanan. Jadi ini saya mau tulis seluruhnya aja. Jadi belanja bulanan itu banyak ya, bisa persabunan kayak sabun, pasta gigi, sampo, deterjen, pewangi, kecap, seperti itu ya. Pokoknya belanja bulanan yang setiap bulannya itu biasanya dibelanjain untuk kebutuhan sehari-hari di rumah, seperti itu. Terus yang berikutnya beras, terus galon dan gas. Ini udah wajib banget setiap bulan tuh biasanya sebenarnya sih kalau galon dan gas itu tergantung penggunaan. Kalau misalnya habis biasanya langsung beli ya. Jadi ini masuk ke pengeluaran tidak tetap. Nah, kemudian selanjutnya uang jajan, dan di sini saya patokin aja uang jajan. Uang jajannya itu nanti untuk anak-anak bisa dibagi dua seperti itu ya. Terus belanja sayuran. Jadi belanja sayuran saya masukin aja ke pengeluaran tidak tetap karena emang per bulannya biasanya berbeda-beda, dan ini untuk 4 orang anggota keluarga ya. Terus di sini budget bebas setiap bulannya. Jadi budget bebas itu untuk apa sih? Jadi bebas untuk misalnya buat mau beli sesuatu di misalnya di Shopee, di Lazada, seperti itu ya. Misalnya belanja online lah seperti itu, tapi dibudgetin jangan terlalu banyak seperti itu. Nah, di sini saya langsung tulis aja untuk belanja bulanan 300.000 rupiah. Ini udah besar banget sih menurut saya ya. Jadi sebisa mungkin menghemat gitu. Walaupun pendapatannya besar, tapi pengeluaran juga sebisa mungkin jangan besar juga ya. Jadi harus bisa memilah-milih yang mana yang harus wajib dibayarkan, yang mana yang nanti dulu deh, di skip dulu, seperti itu. Jadi di sini udah saya tulis belanja bulanan 300.000, berasnya 200.000, galon dan gas 100.000, uang jajannya 100.000. Nah, ini belanja sayurannya itu dalam 4 minggu 150.000, jadi 600.000 ya. Bisa kurang atau bisa lebih seperti itu. Tapi saya budgetin aja untuk per 1 minggunya itu hanya 150.000 aja. Itu pun udah banyak kok, udah cukup banyak, bisa 1 minggu atau lebih seperti itu. Terus di sini budget bebas setiap bulan saya budgetin aja 100.000. Ini bebas bisa buat jajan bakso, bisa buat belanja online di banyak kok sekarang ya penjual online kayak makanan siap saji seperti itu. Tapi harus dilihat budgetnya itu hanya 100.000 rupiah seperti itu. Dan ini udah saya totalnya itu 1.400.000 rupiah ya. Nah, setelah setelah pengeluaran tetap udah dirinci, terus udah ketahuan totalnya, terus pengeluaran tidak tetap juga udah ketahuan nih nilainya, maksudnya totalannya. Nah, sekarang langsung aja ditotalin semuanya. 1 juta ditambah 100
1 juta ditambah 1.600.000 ditambah 1.400.000 sama dengan 4 juta ya. Jadi dengan budget 4 juta, dengan budget 5 juta, pengeluaran totalnya itu kan 4 juta. Nah, sisanya berarti tinggal 1 juta rupiah dong. Nah, 1 juta rupiah ini untuk apa? Nah, di sini saya mau rinciin, mau saya tulis. Nah, di sini bisa untuk uang pegangan suami, seperti bensin, uang makan atau uang rokok atau pegangan aja gitu ya. Jadi jangan sampai benar-benar nggak pegang sama sekali ya. Dan di sini budgetin aja 500.000. Di sini tuh 500.000 udah lumayan besar banget ya. Jadi ini untuk jaga-jaga juga, untuk pegangan juga. Pokoknya sebisa mungkin jangan dipakai semuanya seperti itu. Tapi sebisa mungkin sih misalnya uang 500.000 ini simpan aja di ATM. Jadi misalnya untuk bensinnya itu bisa cash, jadi bisa di dompet itu misalnya ada uang cukup 200.000 aja seperti itu. Jadi kalau misalnya kita melihat uang cash kan biasanya pengen beli-beli aja seperti itu. Kalau misalnya berupa masih di ATM kan biasanya agak susah ya. Jadi sebisa mungkin disimpan aja di ATM seperti itu. Nah, ini uang untuk pegangan Pak Su, biasanya sih maksudnya 500.000, otomatis masih sisa dong. Sisanya itu sekitar 500.000. 500 ribuan lagi. Nah, ini bisa disimpan di rumah untuk uang jaga-jaga di rumah. Kalau misalnya ada orang tua datang, ada tamu datang, ada teman datang, bisa, atau misalnya mau kondangan seperti itu. Jadi ini budgetnya harus disimpan seperti itu. Jadi kayak uang jaga-jaga juga sih sebenarnya seperti itu ya. Nah, biasanya kan kalau misalnya nggak ada budget khusus untuk di rumah atau untuk jaga-jaga kan bingung nanti. Misalnya kalau misalnya ada teman datang, kita kan misalnya harus nyediain kayak cemilan atau apa. Nah, bisa diambil dari budget itu seperti itu ya. Pokoknya di situ intinya harus bisa memilah-milih mana yang harus disimpan, mana yang harus dikeluarkan setiap bulannya seperti itu. Dan ini saya udah bikin tabel seperti ini. Ini untuk money tracker. Jadi money tracker ini untuk apa namanya? Untuk memantau keuangan kita tuh kemana aja sih. Jadi uang kita tuh larinya kemana aja sih. Jadi biar nggak kelupaan. Jadi kita harus bikin kayak tabel seperti ini. Jadi tabelnya itu 3 kolom. Di sini saya tulis tanggal, keterangan sama harga. Jadi nanti bisa ketahuan ya uangnya kemana. Jadi sebisa mungkin sekecil apapun itu nominalnya harus bisa dicatat. Jadi kita nggak kebingungan sendiri. Ini terjadi sama diri saya sendiri sih gitu. Jadi kayak suka bingung gitu. Kayaknya uangnya masih ada deh, tapi kemana ya? Nah, itu dia. Ini gunanya seperti untuk itu ya. Jadi untuk melacak keuangan tanggal berapanya untuk apa seperti itu. Di sini saya misalnya contohin untuk tanggal 1 untuk undangan teman 100.000. Terus misalnya untuk jajan bakso 2 orang 20.000. Untuk tanggal 3 skip, nggak pakai apa-apa. Ini bisa diambil dari misalnya uang yang simpanan itu ya. Jadi uang simpanan yang di rumah itu misalnya contohnya 500.000, jadi udah kepake tuh 100.000 sama 20.000. Terus misalnya di tanggal keempat ada tamu datang, terus kita sebelumnya udah nyiapin, maksudnya udah nyiapin kayak menu yang buat disajikan kayak misalnya cemilan. Nah, itu ada budget tersendiri ya. Dan itu bisa ngambil dari sisa uang simpanan atau cadangan seperti itu. Dan money tracker ini dibikin biar melacak kemana uang kita gitu, dipakai buat apa sih, nanti bisa ditotalin berapa jumlahnya, jadi bisa ketahuan ya kemana aja gitu uang yang kita keluarkan seperti itu. Dan di sini saya benar-benar mau ngasih tahu ke teman-teman. Di sini saya cuma sharing aja, cuma berbagi cerita gimana sih cara mengatur keuangan atau mengelola keuangan rumah tangga dengan baik, dan cermat ya. Jadi di sini kita harus benar-benar pinter-pinter mengatur keuangan seperti itu. Nah, di sini banyak banget catatan yang saya pengen kasih tahu atau pengen
saling berbagi cerita seperti itu. Dan di sini saya punya kutipan, bukan kutipan sih, catatan juga. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa mengatur keuangan dengan baik dan terperinci biar nggak bokeh di akhir bulan seperti itu ya. Terus sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup, tapi sebanyak apapun uangnya tidak akan pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Waktu itu juga sudah pernah saya bilang seperti itu ya. Jadi berapapun gajinya, berapapun pendapatannya, mau besar atau kecil, kalau misalnya digunain untuk biaya hidup digunain untuk sehari-hari itu bakalan cukup. Tapi kalau digunain untuk gaya hidup itu nggak bakal cukup, mau berapapun nominalnya seperti itu. Nah, di sini saya punya catatan lagi. Jadi setiap saya udah bikin kayak rincian anggaran seperti ini, saya selalu kutipin atau selalu selipin catatan ini untuk saya juga, untuk mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat teman-teman ya. Jadi catatannya seperti ini: seberapa besar pendapatan dan pengeluaran setiap orang pasti berbeda-beda. Jadi intinya bagaimana kita bisa mengatur keuangan setiap masing-masing seperti itu. Jadi udah pasti bakalan berbeda pendapatan, walaupun misalnya pendapatan sama, misalnya 3 juta, nah pengeluarannya itu berbeda-beda. Ada yang misalnya anggota keluarganya 4 orang, 5 orang, dan itu pengeluarannya udah pasti bakalan berbeda seperti itu ya. Teman-teman, sekian dulu aja video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa dimengerti ya apa yang saya sampaikan. Dan di sini saya tekankan sekali lagi, di sini kita sama-sama belajar, begitupun dengan saya, benar-benar belajar gimana cara mengatur keuangan seperti itu. Oke teman-teman, sekian dulu ya, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Pokoknya terima kasih banyak banget buat semuanya yang udah nonton di menit-menit terakhir ini. Oke, terima kasih ya, bye bye.